Halo, apa kabar? Kini saatnya Anda menyimak berita Makassar bersama saya Frin Mariana. Sejumlah berita pilihan akan kami sajikan untuk Anda dan berikut berita utama hari ini. Seorang ibu muda di Makassar hendak membuang anak balitanya ke saluran air usai bertengkar dengan sang suami. BBM solar dipangkep langka, dampaknya sopir truk harus menunggu berjam-jam untuk mengisi BBM di SPBU. Kepala bocah 7 tahun tertembak peluru senapan angin. Seorang buronan kasus pemalsuan dokumen perusahaan di Papua ditangkap di Makassar. Sebelum ditangkap, terpidana sempat kabur selama 16 bulan. Tony Gosal alias Weli ditangkap di sebuah ruko di Jalan Cakalang Raya, Kelurahan Totaka, Ujung Tanah, Makassar pada Rabu siang. Penangkapan ini melibatkan tim tangkap buronan Kejati, Sulawesi Selatan, tim intelijen Kejari Jayapura, dan tim intelijen Kejari Pelabuhan Makassar. Tony dinyatakan sebagai buronan karena tidak memenuhi panggilan jaksa eksekutor untuk menjalani hukuman. Tony merupakan terpidana kasus pemalsuan dokumen perusahaan di Papua dengan vonis hukuman 1 tahun penjara. Tony ditangkap setelah petugas melakukan pengintaian di tempat persembunyiannya selama 4 hari. DPO atas nama Tony Gosal alias Wedi telah dinyatakan sebagai buronan Kejaksaan Negeri Jayapura karena tidak mengindahkan panggilan jaksa eksekutor untuk menjalani hukuman. Jadi DPO ini sudah dipanggil secara patut 3 kali berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, namun yang bersangkutan memilih untuk melarikan diri dan terdeteksi keberadaannya di Kota Makassar. Rencananya terpidana Tony Gosal akan menjalani masa hukuman di Lapas Kelas 1A Gunung Sari, Makassar. Raisa Habu melaporkan dari Makassar. Seorang ibu muda di Makassar nekat hendak membuang anak balitanya ke saluran air usai bertengkar dengan sang suami. Perempuan itu kesal dimarahi suaminya gara-gara nasi di meja makan sudah habis. Polisi berusaha menenangkan emosi seorang perempuan yang hendak membuang anak balitanya ke saluran air di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Petugas berhasil mengamankan bocah perempuan berusia 2 tahun itu. Rupanya, emosi ibu muda itu memuncak usai terlibat pertengkaran dengan suaminya. Perkaranya sepele, hanya gara-gara tak ada nasi di meja makan saat sang suami tiba di rumah sepulang bekerja. Pria itu langsung naik pitam hingga membuat pasangan suami istri itu adu mulut. Pertengkaran yang berujung niat nekat buang anak oleh sang istri diketahui warga yang kemudian melaporkannya ke polisi. Jadi penyebabnya menurut keterangan dari istrinya masalah makanan, nasi. Gitu. Sehingga istrinya menyuruh pergi istrinya. Usai dimediasi petugas di kantor polisi, pasangan suami istri itu berdamai dan kembali ke keluarganya bersama anak balita mereka. Raisa Habu melaporkan dari Makassar, Sulawesi Selatan. BBM solar dipangkep kembali langka. Dampaknya truk yang hendak mengisi BBM harus antri selama berjam-jam di SPBU. Sudah 2 bulan BBM solar dipangkep langka. Kelangkaan itu membuat sopir truk pusing karena mereka harus antre berjam-jam menunggu giliran isi BBM. Antrean di SPBU terjadi sejak Rabu pagi. Jumlah truk yang datang terus bertambah sehingga antrean mengular hingga ke bahu jalan raya. Untuk menghilangkan rasa penat, sopir pun keluar dari truk duduk menunggu di pinggir jalan. Kelangkaan solar juga menghambat distribusi barang. Jumlah antrean truk tak sebanding dengan jumlah pasokan solar di SPBU, sehingga dalam waktu singkat solar habis. Langka solar, Pak? Sejak kapan Pak langka? 1 bulanan. Jadi selalu Ki mengantri, Pak? Selalu mengantri, Pak? Pak, berapa lama Ki biasanya ngantri, Pak? Ya tergantung 2 jam, 3 jam baru kalau tidak habis di solar kan? Iya. Sebenarnya di sini cepat ini sih cuma ini dari tadi pagi katanya ini supir baru masuk karena solarnya ada.
Kelangkaan solar di Pangkep diprediksi terus berlanjut apabila pasokan tidak segera distabilkan. Pihak SPBU Pangkep maupun Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi Selatan belum memberikan keterangan resmi terkait kelangkaan solar. Para sopir hanya bisa bertahan di barisan antrean sambil menunggu kedatangan mobil tangki BBM selanjutnya. Muhammad Sardi melaporkan dari Pangkep. Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Selatan memusnahkan barang bukti dari 11 laporan kasus narkoba. Pemusnahan ganja dan sabu-sabu dilakukan dengan cara dibakar. Rabu siang, BNN Provinsi Sulawesi Selatan memusnahkan 7,4 kg ganja dan 189,07 gram sabu-sabu. Sebelum dimusnahkan, barang bukti tersebut diperiksa oleh petugas Lab 4 BNN Badoka Makassar untuk memastikan keasliannya. Setelah itu, ganja dan sabu-sabu dimasukkan ke dalam mesin insinerator lalu dibakar. Barang bukti ini berasal dari 11 laporan kasus narkotika, di mana 5 kasus melibatkan 9 tersangka dan 6 kasus merupakan barang bukti temuan tanpa tersangka. 8,07 gram barang bukti jenis sabu. Ini adalah pemusnahan yang terakhir. Sebelumnya beberapa kali dimusnahkan, juga kita kirimkan ke BNN RI. Yang waktu dikirim tanggal 2 Juli itu 5.979,8 gram sabu, ganja, kemudian sabunya 1.562,76 gram. Di tahun 2025, BNNP Sulawesi Selatan telah menyelesaikan 59 kasus perkara. Jumlah itu telah melampaui target, yaitu 20 kasus perkara. Raisa Habu melaporkan dari Makassar.